Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, perkenalkan nama saya Feby Julian Saputra. Baiklah, saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester tafsir BPI. Di sini saya akan menjelaskan apa itu faktor penyebab gangguan mental atau jiwa menurut Al-Quran. Nah, yang pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu gangguan mental atau jiwa itu sendiri. Gangguan jiwa yaitu sindrom atau pola perilaku yang secara klinis bermakna yang berhubungan dengan distres atau penderitaan dan menimbulkan gangguan pada satu atau lebih fungsi kehidupan manusia. Contoh, gangguan kecemasan, gangguan kepribadian, gangguan psikotik, gangguan suasana hati, gangguan makanan, gangguan pengendalian impuls dan kecanduan, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Nah, akan saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama itu kan gangguan kecemasan. Di sini gangguan kecemasan merupakan gangguan kejiwaan yang membuat penderitanya merasa cemas dan menggelisah serta sulit mengendalikan perasaan tersebut. Yang kedua, gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian terbagi menjadi 3 golongan, yaitu A. Tipe esentrik, seperti gangguan kepribadian paranoid, skizoid, skizotibial, dan antisosial. Yang ke B, tipe dramatis atau emosional, seperti gangguan kepribadian narsistik, histrionik, dan ambang atau borderline. Yang ketiga dan yang terakhir ini tipe cemas dan takut. Adapun seperti gangguan kepribadian, obsesif kompulsif, menghindar avoidance, dan ketergantungan atau dependent. Yang ketiga itu ada gangguan psikotik. Nah, gangguan psikotik merupakan gangguan jiwa parah yang menyebabkan munculnya pemikiran dan persepsi yang tidak normal. Misalnya, penyakit skizofrenia. Yang keempat itu gangguan suasana hati. Gangguan suasana hati, perubahan mood yang terjadi sewaktu-waktu adalah hal yang normal terjadi apabila jika memang ada faktor pencetusnya, misal stres, kelelahan, atau tekanan batin. Yang kelima itu gangguan makan. Gangguan makan adalah gangguan jiwa serius yang membuat perilaku makan seseorang terganggu. Yang keenam, gangguan pengendalian impuls dan kecanduan. Gangguan pengendalian impuls tidak dapat menahan dorongan untuk melakukan tindakan yang dapat membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Misalnya, berjudi, mencuri, dan menyulut api atau piromania. Dan yang ketujuh, gangguan obsesif atau kompulsif OCD. Nah, gangguan jiwa satu ini ditandai dengan adanya pikiran dan obsesi yang tidak terkendali terhadap sesuatu, sehingga mendorong penderitanya untuk melakukan suatu aktivitas secara berulang-ulang. Dan yang terakhir itu gangguan stres pasca trauma. PTSD dapat berkembang secara seseorang mengalami kejadian traumatis atau mengerikan, seperti pelecehan seksual atau fisik, kematian orang terdekat, atau bencana alam. Itu dia adalah contoh dari faktor penyebab gangguan mental atau jiwa. Nah, di sini ada pun faktor penyebabnya. Gangguan mental atau jiwa ini adalah di sini belum diketahui secara pasti apa penyebab gangguan mental. Namun, kondisi ini diketahui terkait dengan faktor biologis dan psikologis. Nah, faktor biologis atau disebut gangguan mental organik
meliputi gangguan pada fungsi sel saraf di otak, infeksi, misalnya akibat bakteri, kelainan bawaan atau cedera pada otak, kerusakan otak akibat terbentur atau kecelakaan, kekurangan oksigen pada otak bayi saat proses persalinan, memiliki orang tua atau keluarga penderita gangguan mental, penyalahgunaan nafza dalam jangka panjang, misalnya heroin dan kokain. Yang terakhir, kekurangan nutrisi. Adapun faktor psikologis, peristiwa traumatik seperti kekerasan dan pelecehan seksual, kehilangan orang tua atau disia-siakan di masa kecil, kurang mampu bergaul dengan orang lain, perceraian atau ditinggal mati oleh pasangan, perasaan rendah diri, tidak mampu, marah atau kesepian. Nah, selain faktor psikologis yang telah disebutkan tadi, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa berada pada situasi pandemi seperti pandemi COVID sekarang ini juga bisa menjadi faktor pemicu stres yang kemudian membuat orang lebih rentan mengalami gangguan mental. Stres tersebut dapat berasal dari rasa takut dan khawatir tentang kesehatan, keuangan, atau pekerjaan yang banyak terpengaruh akibat pandemi saat ini. Adapun Islam memandang kesehatan jiwa dan mental ini, menurut Islam, berkembangnya ilmu terkait kesehatan jiwa oleh ilmuwan Muslim tentu tidak terlepas dari berbagai mana Al-Quran serta hadis memandang kesehatan jiwa itu sendiri. Rasulullah SAW sebagai suri tauladan terbaik telah menyampaikan hadis-hadis terkait kesehatan jiwa sebelumnya. Beliau menyampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Majah mengenai tinin nafs atau jiwa yang bahagia merupakan salah satu bagian dari kenikmatan surga. Pasalnya, dalam surga manusia memang sudah tidak lagi merasakan rasa takut, khawatir, iri, kesedihan, sakit hati, dan sebagainya. Semua ini merupakan hal yang membuat seseorang manusia bisa merasakan hati yang bahagia atau jiwa yang sehat. Kesehatan mental atau kesehatan mental atau jiwa dari Al-Quran dan hadis, Rasulullah SAW juga menyampaikan indikator jiwa yang sehat di dalam beberapa hadis. Rasa aman adalah salah satu indikator tercapainya kesehatan serta kestabilan mental. Dalam hadis riwayat Tirmizi, beliau SAW menyampaikan bahwa seseorang seolah mendapatkan semua kenikmatan dunia apabila ia bangun di pagi hari dalam kondisi satu, rasa aman mengenai lingkungannya. Yang kedua, tubuh yang sehat. Dan yang ketiga, adanya makanan untuk dimakan di hari itu. Nah, merasa cukup dan bersyukur akan adanya tiga hal tersebut akan membuat jiwa seseorang menjadi sehat dan bahagia. Pasalnya, ia tidak lagi merasakan kekurangan terus-menerus mengejar dunia yang tiada habisnya. Dalam Islam, jiwa yang sehat bisa diperoleh apabila manusia menjalani kehidupan yang sederhana dan terus bersyukur terhadap penciptanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa diterima oleh saudara-saudara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.